Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan perkuliahan sistem informasi akuntansi dengan baik gitu ya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, pada pertemuan terakhir kita sudah mempelajari bagaimana diagram entity relationship pada sebuah sistem akuntansi dibuat dengan konsep-konsep menggunakan diagram REA. Ya, silakan kalian pelajari video berikutnya. Video sebelumnya, karena ini sudah kita bahas ya. Ini saya mengingatkan saja bahwa diagram REA ini sebenarnya dia entity relationship diagram, cuma ada satu abstraksi sehingga kita bisa dengan mudah itu membuat sebuah sistem akuntansi. Intinya ya teman-teman ya, pada pola model data REA ini kita bagi entitas-entitas yang ada di dalam permasalahan ya, di dalam domain permasalahannya itu ke dalam 3 bagian yang disebut sebagai resource ya, kemudian event gitu ya, kemudian agent. Jadi kalau kalian membuat sebuah sistem yang berhubungan dengan uang ya atau akuntansi ini, kalian bedakan ini entitasnya gitu ya ke dalam 3 bagian. Maka disebut sebagai REA ini ya. Ini resource-nya atau sumber dayanya. Sumber daya itu apa yang ada di dalam sistem akuntansinya gitu ya. Kemudian E-nya itu event, yaitu apa yang menjadi atau menyebabkan ya, peristiwa apa yang menyebabkan adanya perubahan dari satu sumber daya ke sumber daya lain. Gitu ya. Kemudian A-nya itu agent. Ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam proses tersebut. Karena kita harus tahu gitu kan, siapa saja yang bertanggung jawab atas sebuah peristiwa yang menyebabkan perpindahan dari satu sumber daya ke sumber daya lain. Gitu ya. Misalnya nih, pada saat siklus pendapatan, kan sebenarnya dia merubah ya sumber daya dari sebuah perusahaan untuk memiliki barang, kemudian dijual, ya dibeli oleh konsumen, dilayani oleh pelayan, terus barang tersebut berubah menjadi uang. Jadi perubahan barang jadi uang, gitu ya, itu terjadi ya ketika melakukan siklus pendapatan, gitu. Dan yang bertanggung jawab siapa itu juga harus tercatat di dalam basis data. Nah, nanti pola model REA ini memiliki template ya. Template secara umum yaitu apa? Setiap ada satu event gitu ya. Itu pasti dia harus jadi event mengambil ya. Mengambil itu berarti nih yang get resource. Jadi misalnya di penjualan ya. Penjualan kan masuk ke siklus pendapatan tuh. Kita misalnya mengambil barang ya. Get barang gitu kan. Kita kasihkan barang tersebut gitu ya. Sorry, saya kebalik. Jadi di penjualan itu ya, get itu berarti kita ngambil dari konsumennya ya. Nah, ini saya ulangi lagi. Oh, harusnya give-nya itu di atas ya, menurut saya gitu ya. Oke, jadi kita mengambil barang untuk diberikan ya. Diberikan ke siapa? Ke konsumen. Konsumen itu sebagai eksternal agen ya. Eksternal agentnya ini yang menerima barang tersebut gitu kan. Yang memberikan barang tersebut siapa? Gitu ya, itu internal agentnya. Jadi sales kita misalnya, kita memiliki sales mengambil barang untuk diberikan kepada
siapa? Konsumen. Ya, gitu kan, itu di proses penjualan. Ya, biasanya kan begitu kan, penjualan Tempo itu seperti itu ya. Siapa yang memberikan itu berbeda sama yang menerima. Kecuali nanti kalau penjualannya secara cash. Kalau cash ya nanti yang disimpan baik internal agent ketika give resource sama internal agent ketika kita menerima uang itu satu orang, yaitu kasir gitu ya. Tetapi kalau yang modelnya ada Tempo, yang memberikan barang itu siapa, itu harus kita catat. Kemudian yang menerima uang itu siapa juga harus kita catat, karena kemungkinan orangnya berbeda. Dan memang harus berbeda ya, karena untuk mengurangi ancaman-ancaman yang sebelumnya sudah kita pelajari. Gitu ya. Kita ulangi lagi. Ya, kita mengambil resource ya, misalnya barang ya, kita berikan ke konsumen, ini konsumen, oleh karyawan, oleh sales gitu ya. Kemudian ketika penagihan, si penagih ya, itu mengambil uang dari siapa? Dari konsumen. Nah, uang itu akan menjadi di sini resource uang gitu ya. Ini uang ya, misalnya ini barang. Nah, lah yang perlu kalian ketahui dari template pola model REA ini ada yang disebut sebagai economic duality. Ya, jadi ada pasangan ya, duality itu pasangan ya. Pasangan secara ekonomi. Maksudnya apa? Di event tersebut, misalnya ini event satu dan event 2 ini gitu ya. Ini ada pertukaran, pertukaran barang tadi. Kalau yang dua ini kita memberikan barang ya, kalau yang satu ini kan kita menerima uang. Jadi ada perubahan memberi barang dengan menerima uang, itu disebut sebagai economic duality. Ya, jadi ini kalian dapat pengetahuan satu lagi, ya. Ketika kalian bisa membuat sebuah IR diagram dan di situ hubungannya dengan, ya sebenarnya nggak cuma perubahan dari barang ke uang aja ya, bisa jadi dari barang mentah ke barang jadi. Pokoknya ada perubahan-perubahan satu resource ke resource yang lain. Silakan gunakan model REA ini. Ya, kalau dulu kan di mana di basis data, oh bukan dulu lagi ya masih di semester ini gitu kan. Itu kita lihat entitasnya ya, kita bagi-bagikan, kita bedakan antara eh, apa namanya objek-objeknya itu ya, entitasnya itu ya. Itu kita bagikan ke dalam beberapa kriteria gitu kan. Nah, kalau di akuntansi ini ya kriterianya ini, ada REA itu tadi. Dan ini sebenarnya bisa kita aplikasikan ke banyak apa namanya model-model basis data gitu kan, nggak cuma di akuntansi. Cuma nilailah yang mencetuskan model REA ini adalah eh, dari orang-orang akuntansi, gitu ya. Nah, terus aturan yang harus ditegakkan itu ada di sini. Ya, yang pertama itu setiap event ya. Jadi eventnya ini harus terhubung dengan minimal satu resource. Jadi event itu harus terhubung dengan minimal satu resource. Harus ada ininya, gitu ya, hubungannya. Nah, minimal ya, bisa dua resource. Nah, misalnya kalau di proses produksi itu dua resource ya teman-teman ya. Itu mengambil ketika berproduksi ya, itu resource dari bahan mentah sama resource tenaga berupa tenaga manusianya ya. Artinya apa? Yang kita catat. Misalnya si A itu bekerja untuk memproduksi selama sekian jam. Nanti kan dia dapat gaji gitu kan. Nah itu. Jadi yang penting harus terhubung dengan minimal satu resource. Kemudian setiap event harus terhubung minimal dengan satu event lain ya. Ini yang disebut sebagai economic duality. Karena ada perubahan apa namanya resource tadi. Kemudian setiap event harus terhubung minimal dengan dua agen ya. Ini dua agen nih. Ya, satu resource. Kenapa harus dua agen? Karena tadi ada proses menerima dan memberi tadi. Jadi agen yang menerima dan agen yang memberi itu harus kita catat. Tujuannya apa? Ketika nanti ada controlling, kita bisa melakukan tindakan apa sih pertanggungjawaban ya.
kepada si agen tadi. Oke, sehingga teman-teman ya, economic duality ini akan memberi sebuah pertukaran yang kita kasih nama beri terima. Give sama get ini ya. Jadi beri terima. Oke ya. Nah, kalau pada siklus pendapatan itu kita apa? Kita memberikan inventory kita memberikan barang kita untuk menerima uang tunai. Ya. Pada saat siklus pengeluaran, kita memberikan uang untuk mendapatkan barang atau jasa. Gitu ya. Misalnya kita belanja kan, kita memberikan uang untuk mendapatkan bahan belanjaan itu ya. Kemudian pada siklus penggajian, kita memberikan uang tunai untuk mendapatkan waktu dari karyawan kita. Gitu ya. Kamu bekerja sehari 8 jam. Saya gaji sehari misalnya 200.000. Nah, itu namanya siklus penggajian ya. Kemudian pada saat siklus keuangan gitu ya, ini kita memberikan uang untuk menerima uang. Nah, itu kadang bisa ya. Misalnya kita ngasih pinjaman gitu ya, mendapatkan bunga gitu ya. Atau kita meminjam di bank ya. Kita minjam di bank, menerima uang, sedangkan banknya itu memberikan kita uang. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian di siklus produksi, kita kan ada 5 siklus ya. Ini adalah apa? Kita memberikan gitu ya waktu karyawan, kita memberikan barang mentah, dan kita gunakan alat-alat produksi yang kita miliki gitu ya untuk mendapatkan sebuah barang. Misalnya ya, kalian memproduksi motor nih perusahaannya. Maka waktu karyawan berupa gaji yang kita bayarkan itu kita ambil waktunya kan? Kita ambil waktunya. Kemudian materialnya misalnya bannya gitu ya, blok mesin segala macam itu kita ambil ya raw materialnya. Kemudian untuk memasang itu kan butuh mesin-mesin gitu kan. Maka kita ambil waktu mesinnya gitu ya, peralatan. Karena ini nanti berkaitan dengan penyusutan dan perawatan peralatan gitu kan. Nah, nanti kita harus tahu nih untuk membuat satu motor ini kita harus membayar konsumennya berapa rupiah, harga materialnya itu berapa, kemudian harga penggunaan mesinnya itu berapa. Sehingga nanti kita bisa menentukan kita mau ambil margin atau keuntungan berapa, baru kita jual motor tersebut. Gitu ya. Di sini juga sudah disebutin juga langkah-langkah membangun diagram REA-nya. Ya. Pertama ya, kalian harus mengidentifikasikan proses-proses bisnis yang akan diambil informasinya. Nah, nanti kalian bisa saja akan mengidentifikasikan komitmen event, yaitu proses bisnis yang belum benar-benar mengubah status dari resource ya. Misalnya pemesanan pembelian kan baru ngomong saja, saya pesan ini nih, ya. Atau customer order, customernya saya mau pesan ini. Kita benar-benar belum memberikan barang kita dan kita belum menerima. Nah, mungkin kalau pakai konsep TP ya sudah menerima uang, tetapi itu nanti dikaitkan pesanan konsumen. Kemudian penagihan dan seterusnya yaitu namanya komitmen event. Jadi komitmen event ini ada tujuannya teman-teman, tidak bersembarangan. Ini berguna untuk keperluan perencanaan dan pengontrolan. Gitu ya. Kemudian yang kedua setelah kita identifikasikan proses bisnisnya atau eventnya, kita identifikasikan sumber daya yang dipengaruhi oleh proses-proses bisnis tersebut dan agen yang berpartisipasi atau bertanggung jawab pada proses tersebut. Dan nanti ketika kita analisis masing-masing proses bisnis itu harus dapat menjawab pertanyaan. Sumber daya mana yang berkurang, mana yang bertambah oleh proses bisnis tadi, gitu kan. Kemudian kalaupun belum berkurang dan bertambah secara real, nanti ada apa yang dipengaruhi oleh komitmen event. Jadi event yang berbentuk belum benar-benar mengubah status. Ya setelah itu kalian tentukan kardinalitasnya. Nah, kardinalitas ini nanti berkaitan dengan
sifat dari proses bisnis kalian ya. Dan nanti digambarkan diagram reanya itu menggunakan IR diagram, tapi yang di buku ini yang digunakan adalah yang menggunakan UML ya teman-teman ya. Sorry, menggunakan bukan notasi UML ya, tetapi notasi Chen yang dimodifikasi. Kalau kita belajar di basis data, IR diagramnya kan menggunakan notasi Chen ya, yang mana di sini ada namanya belah ketupat yang menunjukkan hubungan. Nah, ini menggunakan Chen tetapi yang tidak digambarkan ininya, apa namanya, belah ketupatnya. Ininya sama aja sih, bayangkan aja tidak menggunakan belah ketupat ya. Nah, nanti hubungannya itu ada seperti ini, gitu ya, cardinalities-nya. Sama aja sih, ini minimum sama maksimum ya. Berarti ini eh, benar yang sebelah kiri nggak ketahuan ya. Ini minimumnya 0 ya, maksimumnya 1. Nanti kalau misalnya bentuknya, kan kadang yang kayak gini juga ada ya. Cuma nanti kita fokus ke yang bentuk ini, teman-teman ya. Eh, nanti coba kita praktekkan ya. Nah, ini misalnya hubungan nih. Kardinalitas ini akan mengaruhi sifat dan kebijakan. Nah, ini saya ingatkan ya, karena kemarin sudah pernah saya bahas. Nah, misalnya kalau ini minimal 1 maksimal 1 di sini gitu ya. Kemudian ini minimal 1 maksimal 1. Antara penjualan dan menerima uang, ya, menerima cash, itu harus one to one dan minimal 1. Ini kalau kayak gini bentuknya itu penjualannya harus dibayar secara kontan. Ya, tidak boleh dihutang gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau kayak begini nih, di sini penjualan ya, kemudian di sini penerimaan uang, ini bisa dihutang tanpa uang muka. Ya, kuncinya di situ ya, tanpa uang muka dan ketika pembayaran harus dibayar secara lunas. Jadi harus sekali saja. Karena maksimal 1 sih boleh nggak langsung dibayar, tetapi ketika pembayaran itu sekali saja. Nah, ini hubungannya seperti itu. Ya, kalau ini nih teman-teman ya, ini boleh dihutang ya, tanpa uang muka karena ininya 0 ya. Dan dia bisa dicicil berkali-kali sampai lunas. Misalnya cicil 2 kali, 3 kali gitu ya. Gitu. Kalau yang D ini ya, ini penjualan ya, wajib ada uang mukanya. Lihat di sini ada uang muka. Ya karena ini 1 harus ada DP-nya dan sisanya bisa dicicil sampai lunas. Kalau kayak begini ya. Gitu. Nah, kalau penjualan seperti ini, nah ini penjualan tanpa uang muka ya. Jadi ada beberapa penjualan yang bisa dibayarkan sekaligus gitu ya, tanpa uang muka. Misalnya nih, perjanjiannya seperti ini. Pokoknya kamu boleh ngambil barang sesuka kamu gitu ya. Dibayarnya akhir bulan. Nah, gitu. Tapi harus lunas ya akhir bulan. Misalnya bulan Januari ini saya ngambil 10 kali. Lah itu akhir bulan tanggal 31 Januari saya harus melunasi semua pengambilan saya. Gitu ya. Ini yang kalau bentuk bentuk kardinalitasnya seperti ini. Gitu ya. Kemudian ketika bentuknya seperti ini ya, ini sama seperti di atas gitu ya. Tetapi pembayarannya bisa kita cicil berkali-kali karena di sininya many ya. Kali ini kan cuma one. Nah, melihat seperti ini teman-teman ya, maka nanti walaupun bentuk diagram Rea untuk satu siklus itu bentuknya mirip gitu ya, tetapi bisa unik tergantung dari kebijakan. Makanya saya di sini highlight gitu ya, bahwa diagram Rea ini akan bersifat unik untuk setiap organisasi berbeda walaupun bidangnya sama. Misalnya sama-sama retail gitu ya, akan berbeda gara-gara ada kebijakan. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Terus ini contoh siklus diagram Rea untuk siklus pendapatan. Ya. Ini kemarin di pertemuan terakhir sudah saya jelaskan dengan detail. Silakan bisa lihat di situ. Gitu ya.
Nah, nanti teman-teman ya, ini saya enset slow diskat ya. Saya akan tunjukkan siklus-siklus yang lain. Mana? Ah, kok ketutup? Ketutup. Shift F5 ya. Kok nggak bisa sih? Oke. Ya, tadi sudah ditunjukkan diagram reak ketika pada proses siklus pendapatan ya. Oke, ini siklus pendapatan seperti ini ya. Ceritanya kalian harus bisa membaca ini gitu ya teman-teman ya. Oke, kita baca pelan-pelan ya. Ini IR diagramnya ya. Diagram reak namanya diagram reak. Misalnya ada inventory gitu ya. Misalnya ada customer nih ya. Customer itu memesan barang ke kita. Nah, makanya disebut sebagai tag customer order. Memesan barang ke kita ya. Kemudian pesanan tersebut diterima oleh karyawan. Nah, ya oleh employee. Nah, nanti isi dari pesanannya itu apa aja, itu ngambil di inventory. Kalian perhatikan di sini ada hubungan many to many ya. Ini many sama ini kan many to many. Nah, nanti kalian harus bisa membuat skema basis data. Yang mana nanti ini, ya skema basis data yang di sini itu akan membuat satu tabel baru. Gitu ya. Nah, ini baru menerima orderan dari customer, ya kan. Habis itu kita proses nih di sini ya, ada hubungan. Jadi di sini kita lihat nih satu customer itu bisa melakukan ya, satu customer ya, itu bisa melakukan banyak pesanan gitu ya. Dan satu employee itu bisa mengapprove ya, kita lihat aja ya, kita kasih nama aja mengapprove ya. Itu banyak pesanan. Ya, tapi nanti nih ada satu pesanan gitu ya yang hanya boleh di apa namanya? Dilayani, bukan dilayani ya. Difulfill ya, dipenuhi oleh satu eh, penjualan gitu ya. Seperti ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat ini kan ada minimal satu maksimal satu gitu ya. Minimal 0 maksimal satu ini maksudnya apa? Maksudnya gini, nih membacanya ya. Itu bisa saja itu pesanan konsumen tidak kita fulfill ya, kita tidak penuhi. Mungkin karena barangnya tidak ada atau mungkin si customer-nya ini memiliki kredit yang banyak di kita. Makanya di sini bisa 0. Walaupun ada hubungan tapi di sini ada 0. Jadi tidak semua pesanan itu harus bisa kita penuhi. Maksudnya itu. Demikian juga sales-nya di sini ada 0 ya hubungannya. Maksudnya apa? Bisa ada penjualan yang tanpa melalui pesanan dulu. Nah, jadi langsung beli, langsung dilayanin. Maka masuk ke sales ini. Alias kalau penjualan-penjualan yang tanpa pesanan itu gitu ya. Tanpa pesanan mungkin gini, orangnya itu langsung datang ke perusahaannya, ke tokonya gitu. Tetapi kalau nanti di sininya wajib ya, misalnya sini harus one to one seperti ini, wajib gitu ya. One to one. Berarti setiap sales itu wajib harus ada apa namanya? Pesanannya dahulu. Nah, ini kan karena kasusnya dari si toko ini namanya Fred Trend Shop ini ya. Dia boleh orangnya langsung datang beli dan orangnya pesan dulu juga bisa. Monggo, nanti bisa kalian lakukan modifikasi tergantung dari perusahaan yang akan kalian tangani. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian penjualan ini itu kan isinya apa inventorinya, barangnya apa?
Di sini many to many juga, jadi nanti ini hubungannya adalah, eee namanya hubungan master detail ya. Jadi sini nanti akan membuat satu tabel lagi. Nah, nanti ini untuk tugas terakhir ini ya, teman-teman ya. Ini nanti saya akan memberikan tugas, silakan kalian buat siklus pendapat, apa namanya, si si masing-masing siklus ini ya, diagram diagram reanya, itu kalian buat skema basis datanya menggunakan MySQL Workbench ya. Nah, ini baru satu siklus ya teman-teman ya. Nanti kalian pelajari lagi juga ini siklus pengeluaran ya. Kemudian ini siklus penggajian gitu ya. Lah dari 3 siklus tadi itu, jadi ini karena karena Freight Train Shop ini bukan produksi gitu ya, maka tidak dibikin siklus produksinya. Dia murni jual beli saja, penjualan saja. Maka ada 3 ya, siklus pendapatan, pengeluaran, sama penggajian. Lah nanti teman-teman ya, tadi kan dilihatnya secara pecah-pecah ya, secara pecahan-pecahan. Nanti diintegrasikan itu bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah, rea diagram terintegrasi, ya. Ini digambarkan seperti ini biar memudahkan, kalian melihat. Dan kalian lihat ini di sini ada customer, ya dengan nama yang sama ya, customer. Di sini juga ada customer, ini sebenarnya dia satu tabel saja gitu ya. Karena biar nggak bingung ini dihubungkan ke sini gitu ya. Itu maka dia dibuat beberapa kali. Dan itu nggak apa-apa ya, yang penting kita kasih nama sama. Dan ini juga sudah sering saya praktekkan ketika saya mengajar basis data. Dan nanti kalian gitu ya, itu membuat PR ya, membuat PR. Nah, ini seperti ini ya. Itu di sini ada atributnya, teman-teman. Ya, atributnya itu ada table, oke. Kemudian ada primary key, ya. Kemudian ada foreign key sama atribut-atribut yang lain. Dan nanti kalian buat diagram yang ini tadi ya, teman-teman ya. Itu menggunakan atribut-atribut yang ada di dalam, sorry, di dalam sini ya. Di dalam tabel 21 ini. Gitu ya. Coba ini saya praktekkan satu dulu ya. Saya praktekkan ketika di siklus mana ini receive inventory order. Nah ini. Berarti ini di siklus penjualan itu yang ini ya. Siklus pendapatan. Nah, teman-teman ya. Ini siklus pendapatan kan ini ya. Nah, ini siklus pendapatan. Ini siklus pengeluaran gitu ya. Yang bawah ini siklus penggajian nih. Nah, ini penggajian. Ini enaknya saya kasih deh. Saya dapat ide nih. Saya dapat ide untuk ngasih kotak. Tiga poin bentuknya. Duh, 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 duh. Benar, kok ada garisnya ya.
Mana. Hmm, udah nggak apa deh, gini aja. Di siklus pendapatan, di siklus pengeluaran, kasih warna yang lain ya. Oke, sedangkan ini siklus penggajian. Tuh, kok jadi nggak bisa diklik? Nah, voila. Oke, nanti kalian saya kasih tugas ya untuk membuat ini ke dalam skema basis data menggunakan MySQL Workspace. Oke, dari mana? Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Saya kasih informasi lagi yang merah. Insert text. Garis merah. Siklus pendapatan. Nanti di bukunya ya teman-teman ya, silakan kalian buka buku rujukan kita. Itu di dalamnya ada siklus-siklus yang lain juga. Nah, karena ini untuk kesederhanaan saja, ya, yang penting kalian paham konsepnya ya. Nanti saya contohin yang 3 siklus ini. Ya, garis ungu ya, biru. Ini siklus pengeluaran. Kemudian garis hijau ini sama dengan siklus penggajian. Nah, oke ya, semacam ini ya. Jadi ini tadi sebenarnya masing-masing siklus kan dibeda-bedakan ya. Kita buat satu-satu seperti ini kan. Ini pendapatan.
pengeluaran, kemudian penggajian, kita gabungkan menjadi seperti ini, gitu ya. Intinya kita menggabungkan resource-resource-nya sehingga ketahuan mana event dan mana agent-nya, gitu ya. Terus, di bukunya itu juga sudah menyediakan atribut, ya, tabel dan atributnya. Ya, ini contoh saja ya teman-teman ya. Contoh saya akan membuatkan, ke kalian untuk siklus pendapatan. Nanti silakan kalian buat dari awal untuk siklus yang lain, gitu ya teman-teman ya. Eee, sorry saya belum share ya, nggak ada yang oke ya. Jadi ini saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Yang tadinya itu kita pisah-pisah ya seperti ini, untuk siklus pendapatan, kemudian siklus pengeluaran, kemudian siklus penggajian, digabungkan menjadi seperti ini. Nah, yang saya kotakin merah ini namanya siklus pendapatan, yang biru ini siklus pengeluaran, yang hijau ini siklus penggajian. Oke, di sini kalian lihat nih tiga-tiganya, apa namanya, resource ya. Ini kan resource nih, ada inventory, cash, sama employee time. Ini ada satu yang bersifat unik adalah cash. Dan yang menjadi sumber, makanya saya bilang kan di awal, kalau kalian membuat sistem yang di dalamnya ada berhubungan dengan uang, ya harus membuatnya sistem akuntansi. Karena apa? Dari masing-masing siklus ini yang menjadi fokus adalah cash ini. Nah, jadi cash ini nanti akan dirujuk oleh semua siklus tadi. Ya, teman-teman ya. Nih ada dia dilingkupi di semua. Jadi dia menjadi pusat dari irisan ya masing-masing siklus. Oke, nanti siklus tersebut memiliki primary key dan foreign key ya. Sorry, masing-masing entitasnya. Jadi ini ya nanti saya contohin untuk membuat yang merah, ya silakan kalian nanti penuhin untuk membuat yang merah, biru, sama hijau dalam satu diagram skema basis datanya. Ya, jadi nanti akan ada tugas itu, ya dikumpulkan pekan depan aja ya sebelum tes ya. Workspan, MySQL Workbench. Oke, nanti saya akan bolak-balik ya teman-teman ya. Dari satu ini ke slide yang lain. Saya buat model baru ya, tambah diagram. Benar, ini kayaknya jadi kecil-kecil ya. Saya ganti dulu tampilannya. Display setting. Mana kan scaling. Eh, saya salah milih. Bukan yang ini ya teman-teman ya. Oke ya, terlihat ya teman-teman ya. Dari MySQL Workbench-nya. Oke. Ya, udah kalian buat. Nah, kita kasih nama area model ya. Area model. Kemudian jangan lupa kalian save. Save model. Nanti misalnya kalian kasih nama dengan NIM kalian ya. NIM 1234566 misalnya. Nanti nama kalian. Gitu aja ya. Nanti di model area.
Gitu aja. Ya, kalian simpan seperti itu. Kemudian ya di dalam sini kita lihat ya di siklus ini apa namanya yang pendapatan dulu. Kita fokus di sini. Sorry ini ya pendapatan ya. Di sini kalian buat semua basis datanya gitu ya. Sorry, semua entitasnya. Ada inventory, tag customer order, sales, customer ya, kemudian employee, kemudian receive cash sama cash. Ya, kalian buat dengan notasi snack cash saja ya. Oke, kita buat ini tabelnya. Sini ya, tabelnya kita tambahkan satu-satu. Kita kasih nama inventory yang menggunakan snack cash saja ya. Ada berapa tabel sih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tabel. Saya bikin tabelnya dulu. Ya, ada inventory, kemudian ada cash, kemudian ada take customer order, ya, kemudian ada sales. Ini untuk siklus pendapatannya ya, teman-teman ya. Ini saya contohkan di siklus pendapatan, siklus yang lain kalian buat, tapi nanti siklus pendapatannya juga kalian buat ya, untuk jadi skema yang terintegrasi. Ini receive cash ya, penerimaan uang. Oke, terus apa lagi? Customer, ya ada customer kita. Kemudian ada employee kita. Customer, employee, inventory cash, take order, sales, receive cash. Oh, berarti cuma 6 saja ternyata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 7 ya. Tadi sudah dibuat 1. Oke. Nanti posisinya ya teman-teman ya, diurutkan seperti pada gambar aja dulu. Ya, pada gambar diagramnya nih. Ya. Inventory di situ, cash di situ ya. Ya, diurutkan seperti itu dulu ya. Inventory di sini, cash di sini. Kemudian customer order di sini, sales di sini. Kemudian customer sebelah sana, employee sebelah sana ya. Kemudian receive cash paling bawah. Dan nanti kalian lihat ya teman-teman ya. Masing-masing tabel ini kan ada di sini nih tabelnya. Itu kalian lihat primary key-nya apa? Nanti kalian masukin. Misalnya ini di inventory, product number. Ya. Nanti kalian masukkan di sini inventory. Ya, product number. Ya, karena dia number, pakai int saja. Kita jadiin primary key, not null, kemudian auto increment nggak apa-apa ya. Unsigned auto increment lah, gitu ya. Nah, pertama itu dulu. Kita masukkan primary key-nya dulu ya. Ini udah ada nih product number. Kemudian di cache kita cari. Cache nih ya, itu ada account number di sini. Ya, kalian bikin di sini. Account number. Account number itu nomor rekening lah ya. Nomor rekening jangan pakai INT. Kita pakai varchar saja. 20 apa-apa gitu ya. Rekening bank lah ya. Primary key, not null. Kemudian dah kayak begini saja. Ya udah ya. Jadi ada account number di sini sebagai primary key. Kemudian tag customer order. Tag customer order yang ini ya, itu ada sales order number. Silakan sembari kalian ketika membuat itu berpikir juga
ini kenapa itu ya, kenapa namanya ini sales number. Nanti kalian kebayang, nanti bentuk user interface-nya akan seperti apa. Gitu ya. Sales order number. Ya, ini pakai biasanya sih sales order number ya INT auto increment juga nggak apa-apa, tapi tergantung ya, nanti bisa apa. Nanti di sini ya kita berasumsi menggunakan INT saja, auto increment unsigned gitu ya. Itu atau INT tetapi kan wagu ya, masa nomor penjualan satu gitu ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih. Oke, kalau mau seperti itu juga nggak apa-apa. Oke ya, di sini udah ada tag customer. Kemudian kita cari sales. Ya, sales itu yang ini ya, itu invoice number gitu ya. Invoice number, nomor invoice ya. Makanya ketika ada penjualan kan muncul invoice kan. Invoice itu nanti masih berupa tagihan loh ya teman-teman ya. Jadi belum bukti pembayaran. Bedakan invoice dengan kwitansi ya. Ini mungkin pakai auto increment saja nggak apa-apa. Gitu ya, unsigned. Kemudian receive cash nih ya, kita cari di sini receive cash ya, itu ada remittance number lah ini. Remittance ini yang disebut sebagai kwitansi ya, nomor kwitansi. Berarti gini, berarti dia tidak apa ya, tidak auto increment lah ya. Sorry, kok ke yang dirubah ini, bentar. Ini receive cash ya. Ini remittance number. Mungkin ini kita bikin varchar saja ya. Varchar sekitar 30 lah ya. Primary key not null terus ya gitu aja deh. Oke. Mungkin ini sebaiknya invoice number juga varchar saja lah ya. Ya, ini mau tak matiin. Oke, varchar saja. Sekitar 30. Oke, sales sudah. Yang employee kita lihat. Primary key-nya apa? Employee. Oh ini, employee number ya. Employee number. Atau SSN boleh ya. Employee number. Ini pakai varchar saja. Nomor KTP 16 lah ya. Boleh mau seperti ini juga nggak apa-apa. Kemudian terakhir yang customer-nya. Customer. Pakai customer number ya. Oke, sekarang udah masuk semua nih ya teman-teman ya. Sudah masuk semua ininya, apa namanya, primary key-nya. Sekarang baru kita lihat hubungannya ya. Kita cari yang hubungan one to many dulu. Ini one to many, one to many, one to many, one to many, one to many. Berarti ini one to many sebelah sini ya. Nanti kita hubungkan nih, tag customer order dengan customer. Ya, dengan one to many. Maka kita klik di sini nih, one to many. Ya, yang kita klik itu many-nya dulu ya. Jadi ini kita klik ke sini. Nah, ya udah, otomatis dia akan menambahkan nih employee number. Gitu ya. Udah gitu dulu, kita hubungkan dulu ya. Kemudian
take customer order ke employee ya. Oh tadi udah ya employee ya, ini ke customer ya. Nah ini sudah kita hubungkan. Kemudian dari sales ke employee, sales ke customer. Sales ke employee, kemudian sales ke customer. Ya sambil kalian susun-susun yang biar kira-kira tidak itu ya, tidak saling silang. Kemudian receive cash ke customer, receive cash ke employee. Ya, ini one to many ini. Ini ke sini. One to many lagi, ini ke sini. Oke, kira-kira seperti itu. Waduh. Oke, ini yang sebelah sini sudah. Sekarang ini one to one sama many to many ya. Ini many to many kan? Ini one to one. Berarti take customer order sama sales. Ini one to one. Kita klik one to one nih. Sini ke sini one to one. Ya, udah nyambung. Sorry. Ini ada yang kebalik teman-teman. Jadi lihat, ini karena one to one gitu ya. One to one itu sebaiknya yang diklik itu salesnya ya. Jadi bukan customer ordernya yang diklik dulu. Ya, ini one to one seperti ini ya. Ini. Nah, sehingga kita tahu kalau sebuah sales gitu ya, ini merupakan pesanan, maka ini harus isinya yang ke atas ini ya. Nah, nanti ini bisa kita jadiin nol kalau dia bukan pesanan. Ya, maksud ya. Kemudian ini many to many, nanti akan membuat tabel baru nih. Sales dengan receive cash. Ini many to many ya. Sales dengan receive cash. Dia akan buat tabel baru. Oke. Ya, nanti kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Ya, memang kayak gitu ya. Nanti kalian akan tahu sendirilah. Nih, saya jembrengin aja ya. Biar, nah, oke. Kemudian apa lagi? Yang ini ya. Inventory dengan the customer order sama inventory dengan sales. Ini many to many juga. Maka ini kita pencet many to many. Ini ke sini. Ya, membuat tabel baru nih. Dan many to many. Ini ke sini. Ini akan membuat tabel baru juga. Ini kurang kejar deh. Saya geser. Ini saya geser. Oke ya. Semacam itu. Kemudian terakhir. Dari cash ke receive cash itu one to many ya. Yang kita klik yang many-nya dulu. One to many. Many-nya kita klik dulu. Oke. Begitu ya teman-teman ya. Lah, kan udah muncul nih. Lah nanti kalian lihat nih. Di antara inventory dengan tag customer order. Dia kan bikin tabel baru. Kalau di sini namanya di sini nih. Tag customer order sama inventory nih. Nah, ini ada stripnya ya. Nah, nanti kita kasih nama yang tadinya inventory hashtag customer order, itu kita ganti saja menjadi inventory customer order. Pakai ini, ya, pakai tanda minus. Kita kita sesuaikan dengan di sini. Ya, tadi ya. Tag customer order dengan inventory. Nah, oke ya. Nih, inventory dengan tag customer order. Sorry, ini salah nih. Inventory dengan tag customer order. Nah, nanti ketahuan nih. Di sini ada foreign key-nya, sorry bukan foreign key ya. Menjadi primary key-nya itu ada dua ya.
sales order number sama product number. Otomatis ya. Sini nih, ya, product number sama sales order number. Lah ini silakan yang depannya kita hilangkan saja. Jadi inventory-nya itu kan ini nama tabelnya kan. Ini nama tabel, jangan belakang itu nama atribut yang dirujuk. Makanya kita hapus ya, biar sama dengan yang di sini ya. Sini ada product number nih, sama sales order number. Ya, di sini kan ada sales order number. Nah, kita biarkan ya semacam ini. Terus yang perlu kalian perhatikan lagi, di sini ada other atribut. Ya, other atribut yang ini saya tandain deh. Ini kan kita sedang membahas ini kan. Nanti kita masukin saja quantity order ini karena di atribut lain ditambahkan di sini. Apa tadi? Quantity order. Quantity order. Jadi jumlah barang yang dipesan. Ini nanti bentuknya INT saja. Nah, tidak boleh kosong. Nah, gitu ya. Unsend juga. Oke, jadi nanti kalian bisa tahu nih di sini nih ya. Tuh, ada primary key-nya ada 2 gitu ya. Ada 2 atribut, kemudian atribut lainnya ada 1. Persis yang di sini ya. Ini primary key-nya kan ada 2 sama 1 gini. Dan seterusnya kalian lakukan ya. Misalnya lagi inventory dengan sales ya. Ini kita ganti namanya. Inventory strip sales. Kayak gini. Nah, nanti ini kita hilangkan menjadi product number dengan invoice number saja. Oke, kita lihat ya. Tadi apa? Inventory dengan sales. Cari di sini. Inventory dengan sales. Nah, ini ya. Yang bawahnya nih, sales dan inventory. Benar, yang ini saya hapus dulu. Sales dengan inventory. Oke, ya. Nanti ada invoice number dengan product number sebagai primary key yang secara otomatis sudah dibuat. Ya, product number dengan invoice number. Lah ini sudah, ya. Terus tinggal ditambahkan quantity sold sama actual sell price. Nah, ini quantity sold, jadi jumlah yang terjual itu INT ya, not null, unsigned. Kemudian actual price ya, sorry, actual sell price, actual sell price. Jadi harga penjualan yang sebenarnya. Oke, ini not null karena dia uang ya, pakai desimal saja. Desimal misalnya harganya sampai miliaran ya 9 ya. 11,2 boleh. Ya, gitu ya. Oh, ini ada apa ini? Ini not null juga. Oke, semacam itu. Jadi ini kita tahu nih, ya. Ini yang ini ya. Ini kita collapse dulu deh, biar nggak bingung ya. Atau boleh sih kita jembreng aja nggak apa. Nah, kita akan tahu di inventory sales itu ada primary key product number, invoice number, sama dengan di sini. Ya, invoice number dengan product number. Kemudian ketambahan quantity sold sama actual sell price. Nah, actual sell price ya. Oke. Kemudian tabel mana lagi yang kebuat nggak ada ya, cuma 2 itu ya.
Oke, yang kebuat cuma 2 ini, kemudian yang ininya kita tambahin lagi nih, kayak inventory nih ya. Inventory kita lihat nih, inventory. Ini saya hapus dulu. Inventory yang ini nih. Ini ya. Inventory ini. Ini product number sudah ya. Kita tinggal tambahin ini aja. Description, list price ya. Jadi inventory ini nanti ketambahan lumayan banyak. Description, pakai teks boleh. Kemudian list price, harganya ya. List price itu harganya. Kita pakai desimal. Harga yang terpampang itu namanya list price ya. Jadi berapa ya? 11.2 boleh. Kemudian standar cost. Nah, ini harga rata-rata kita beli gitu ya. Ini namanya standar cost. Nanti untuk menghitung keuntungan berapa. Kemudian beginning quantity on hand. Beginning quantity on hand. Jadi ini ya, ini adalah kuantitas ketika kita memulai siklus akuntansi yang baru. Ya, misalnya awal tahun jumlah barang ini di inventory itu ada misalnya 199 gitu ya. Nanti baru kita update tahun berikutnya. Nah, untuk tahu tiap bulannya ya nanti beginning quantity on hand dikurangi penjualan. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian beginning bedanya quantity on hand dengan quantity available itu begini teman-teman ya. Kalau on hand itu barangnya itu kita ada beneran. Misalnya kita punya handphone di gudang itu ada 100. Tetapi 100 itu kan tidak bisa kita jual kan. Kenapa? Mungkin ada yang pesan. Nah, itu namanya quantity available. Misalnya dari 100 barang itu udah dipesan 50. Maka yang bisa kita jual itu kan hanya 50. Ya, jadi nanti stok yang tampil di layar kita ya misalnya kuantitas barangnya tinggal berapa. Itu berarti quantity on hand dikurangi pesanan ya. Akhirnya jadi available-nya itu berapa. Gitu ya teman-teman ya. Ini INT. Kemudian reorder quantity adalah kuantitas ketika kita ingin melakukan kolakan ya. Jadi berapa, setiap beli itu berapa. Kemudian reorder point itu kapan kita mulai melakukan order. Misalnya HP ya. HP kita tentukan reorder point-nya itu 5. Jadi kalau tinggal 5 gitu ya. Nanti kan enak tuh. Kita bisa ngasih warning. Oh ini harus dibeli. Nah, karena tinggal 5. Dari reorder point ini nanti kita tentukan ya berdasarkan apa sih tingkat kelakuan ya. Kelakuan maksudnya tingkat keterjualannya. Jadi kalau dia sering dibeli ya nanti reorder point-nya ditinggikan. Jangan sampai kita kekurangan stok. Itu ya teman-teman ya. Ini boleh kan not nol juga nggak apa-apa. Yang penting deskripsi nggak boleh nol ya. Gitu. Nah seperti ini teman-teman. Jadi nanti inventory ini ada lumayan banyak. Segitu ya. Uh, Oke, ini inventory namanya juga udah benar, udah sama dengan silakan disamakan dengan yang ini. Ya, ada product number, di sini juga ada product number. Kemudian ada deskripsi dan seterusnya nih ya sampai reorder point. Oke, terus mana lagi? Misalnya cash ya. Ini sudah tadi cash nih yang belum. Nah, ini cash ada beginning balance sama type of account. Ya, jadi account numbernya udah ada. Tinggal ditambahin beginning balance. Ini adalah uang kas kita
ketika memulai siklus akuntansi yang baru. Karena uang pakai desimal ya. Kemudian ada lagi namanya tipe akunnya ya, type of account. Bisa berupa tabungan, bisa berupa cash. Nanti ada di type of account-nya. Gitu ya. Type of account berarti pakai varsar aja nggak apa. Oke, ini harus not nol deh. Jika not nol. Oke ya, cash ini udah ada 3. Cash udah ada 3 ya. 1, 2, 3. Terus mana lagi yang belum? Itu misalnya take customer order ya. Take customer order. Foreign key-nya ini udah otomatis nih ya. Customer number. Coba ya, kita coba take customer order. Ini yang ini ya. Sales order number tadi kita buat. Kemudian foreign key-nya otomatis ditambahkan ya ketika kita menghubungkan ini ya. Ini otomatis. Cuma namanya nanti kita rubah aja biar customer number sama employee number saja. Jadi nanti di sini ya ini ya. Employee number ini kita ganti saja. Ini kan foreign key nih. Yang merah-merah kayak gini nih. Kemudian customer number. Nah, jadi kan sama. Nah, baru kita tambahkan waktu ya sama catatan ya. Jadi date ya, berarti tanggal aja. Tanggal pakai date time ya. Nah, tanggal dan waktu ini. Tanggal dan waktu ini jadiin satu aja. Ya, tanggal waktu. Sorry. Pakai bahasa Inggris aja. Date time gini ya. Date time. Kemudian ada special remarks-nya. Catatan khusus. Nah, ini berupa teks saja. Oke. Ini dihapus. Ya, jadi nanti ada nih ya, take customer order, special remarks. Special remarks ada S-nya ya. Oke, take customer order sudah, kemudian sales ya, kita lihat. Mana? Sales nih ya. Nah, oke, ini sudah kita buat. Kemudian foreign key-nya ada customer number, employee number, dan sales order number. Sales order number. Nah ini udah ada kan? Udah ada 3 ini otomatis ditambahkan sih sama Workbench. Tinggal diganti, dihilangkan aja nama tabelnya nih. Jadi employee number, customer number, sama sales order number. Nah, terus tinggal ditambahkan aja datem lagi ya, sama pertanyaan, apakah invoice-nya sudah dikirim? Berarti di sini datem saja, datetime. Kemudian tadi invoice send ya, invoice send. Ini pertanyaan yes or no, maka di sini boolean saja. Atau jadi tiny int ya, 01 lah intinya. Oke, nggak apa-apa. Ini kalau kita pilih boolean, mana ini ya, ini otomatis jadi tiny int ya. Memang begitu. Oke, ini customer order sudah, sales sudah.
Kemudian sales receive cash ya. Ini belum nih kayaknya ini. Sales receive cash. Kita hapus dulu. Sales receive cash nih yang bawah nih. Amount paid. Itu ada invoice number sama remittance number. Ini kan sudah ada di sini. Ya kan. Nah, jadi invoice number sama remittance number. Kok di sini ada 3 ya? Oh, saya salah teman-teman. Ini itu bukan ke sini. Ya, ini saya hapus. Nah, ini itu harusnya ke sini, receive cash ya. Bentuknya itu receive cash one to many ya. Salah nih, one to many. Many-nya dulu baru ke sini. Nah, ini maksudnya ke sini. Nah, sehingga di sini foreign key-nya sebenarnya cuma 2. Ya, invoice number sama remittance number. Oke, kemudian ditambahkan satu atribut namanya amount applied to invoice. Nah, ini jumlah yang dibayarkan berapa. Nah, ini desimal saja, misalnya 11, 12. Oke ya, ini sudah. Cash sudah tadi. Lah ini belum nih receive cash. Ya, kita lihat receive cash. Mana? Receive. Nah ini. Remittance number sudah. Ini nanti customer number, employee number, sama account number otomatis ada. Ya, tinggal di rubah-rubah saja. Ini customer number kan tabelnya kita hilangkan saja. Employee sama account. Oke, ketambahan the time ya. Jadi waktu menerima cash-nya itu waktunya kapan, tanggal berapa, jam berapa. Kemudian method of payment, pembayarannya apa? Misalnya tunai, apa kredit card, segala macam gitu ya. Ini menggunakan VARCHART saja ya. Oke, ini receive cash sudah. Memang begini ya ribetnya. Receive cash sudah, sales sudah, tinggal 2 nih. Ini juga sudah, ini sudah. Kalau sebelah sini enak ya. Lah yang agak ribet itu di sini karena masing-masing itu harus ada ininya ya. Lah gini aja lah biar nggak bingung ya. Nah, karena masing-masing event itu harus ada pertemuan, yang memberikan dan yang menerima ya, customer sama employee-nya. Nah, ini tinggal employee yang belum kita buat. Maka kita lihat di sini, employee. Employee mana? Ini customer. Oh, ini nih. Oh, sama customer ya, sekalian deh. Oke. Jadi employee number ini sudah ada. Di sini sudah ada. Tinggal ditambahkan tadi.
misalnya nama, ya, pakai varchar aja, kemudian tanggal ketika dia bekerja di kita, pakai date saja. Kemudian date of birth, tanggal lahir. Kemudian peret, ya, gajinya berapa? Desimal. Kemudian terakhir job title. Oke. Jadi pangkatnya apa di sini ya? Ini pakai varchar aja boleh. Oke, ini untuk employee, ya. Kemudian untuk customer, ini dikatasin lagi. Primary key, customer number sudah oke. Berarti tinggal nama aja, nama customer. Kemudian alamat, address. Kemudian beginning account balance. Jadi dia punya utang berapa, ya. Account balance. Jadi kalau model apa namanya, dia boleh ngutang itu sebaiknya ada beginiannya, ya. Aduh, ini desimal. Terus kredit limit. Nah, ini batas kreditnya. Kredit limit. Oke, semacam itu. Ada ya namanya, kayaknya selesai ini membuat apa namanya, siklus pendapatan. Dan nanti tugas kalian ya membuat ini juga, ya, kalian ikutin. Kemudian kalian tambahkan dengan siklus-siklus yang lain. Tinggal dilengkapi lagi, ya. Oke, ini kurang lebih seperti ini. Oke, ya. Oke, biar menarik. Nah, oke ya teman-teman ya. Jadi kita ada berapa tabel ini? Tadi 7 ya, ketambahan 3 ya, karena hubungan manajemen ini ada 10 tabel. Kalau kita lihat di sini, bisa kita hitung nih tabelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10 ya. Nah, jadi nanti ya tugas kalian melengkapi biar skema basis datanya ini full. Ya, baik ada siklus pendapatannya yang ini ya, atau dan siklus pengeluaran yang ini. Jadi nanti kalian menambahkan ini nih. Menambahkan ini, ini, ini untuk siklus penggajian ya. Ya, ya paling penambahannya ini aja. Kemudian jangan lupa dihubung-hubungkan ya. Ada one to one, one to many, many to many. Lah ini many to many ini ya. Ini akan membuat tabel baru. Ini juga yang many to many lagi mana? Oh, nggak ada ya. Berarti dia akan membuat tabel baru cuma 2. Nah, ini jangan lupa kalian masukkan primary key-nya dulu sebelum dihubung-hubungkan ya. Kenapa? Karena ketika kita menghubungkan itu otomatis akan kita buat foreign key-nya pada MySQL Workbench. Nanti tambahkan atribut-atribut yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau kalian sudah buat ini dan kalian buat tabel di basis datanya di DBMS gitu ya. Nanti kalian akan paham maksudnya itu apa. Gitu ya. Kenapa di sini ada ini sales has received cash itu diganti aja. Sales receive cash. Nah, nanti kalian akan paham gitu. Oh, ternyata bikinnya harus begini ya. Gitu ya, receive cash, ya, inventory sales, ya, gitu ya. Hmm,
semacam itu. Atau ada juga sih yang membuat eh, ini biar nggak bingung ya, itu kita ganti nama menjadi detail ya. Jadi tag customer order detail atau sales detail ya. Semacam itu juga bisa. Ini nanti receive cash detail gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nanti ini akan saya buat sebagai tugas ya untuk mata kuliah ini. Waktu pengumpulan pekan depan ya. Nanti saya buatkan instruksinya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini nanti ada satu materi lagi ya ini ya. Ketika kalian membuat diagram rea terintegrasi gitu ya. Jadi setelah masing-masing siklusnya itu dibuat diagram reanya, kemudian kalian mau mengintegrasikannya gitu kan. Itu harus kalian lakukan sebuah validasi, ya proses validasi. Ya, ini prosesnya. Yang pertama itu ya. Setiap proses bisnis harus terhubung dengan minimal satu sumber daya. Ini kalau ini kan syarat model REA ya. Setiap proses bisnis harus terhubung dengan dua agen. Ini juga setiap proses bisnis yang mengisi sebuah sumber daya harus terhubung dengan proses bisnis yang menambah sumber daya. Ini yang tag, yang give tag gitu ya, economic duality. Kemudian setiap sumber daya harus terhubung dengan minimal satu proses bisnis yang menambah sumber daya tersebut dan harus terhubung dengan minimal satu proses bisnis yang mengurangi sumber daya. Kalian selalu berpikir yang tadi itu ya, konsep duality-nya itu, economic duality. Mana yang kita ambil, terus menjadi apa gitu ya. Kemudian nomor 5, jika sebuah proses bisnis A, misalnya event A, dapat dihubungkan dengan lebih dari satu proses bisnis event yang lain, tetapi tidak dapat dihubungkan secara simultan pada semua proses bisnis lain tersebut, maka diagram REA harus menunjukkan bahwa proses bisnis A terhubung dengan minimal 0 dari setiap proses bisnis lain tersebut. Nah, saya juga bingung nih. Jika sebuah proses bisnis A, misalnya event A ya, itu dapat dihubungkan dengan lebih dari satu proses bisnis yang lain, tetapi tidak dapat dihubungkan secara simultan pada semua proses bisnis lain tersebut, maka diagram REA harus menunjukkan bahwa proses bisnis A terhubung dengan minimal 0 dari setiap proses bisnis tersebut. Oh, jadi ini hubungan kardinalitasnya ya. Jadi hubungan kardinalitasnya itu ya boleh 0. Kalau lebih dari satu. Contohnya adalah pada kayaknya yang lebih dari satu siklus penggajian ini ya. Enggak sih. Enggak ada contohnya teman-teman. Ini kayaknya hanya untuk siklus produksi. Coba kalau di siklus produksi nih. Oh, di sini ya. Ternyata ada di sini. Oh, enggak ada. Oh, tadi ada siklus produksi di mana ya? Oh, yang ini ya teman-teman ya. Jika ada oh, satu resource ya. Oh, bukan ini, tetapi dia terhubung dengan lebih dari satu sumber daya. Nggak ada contohnya teman-teman. Oke, kita itu aja take of granted dulu aja ya. Mungkin nanti suatu saat kalian akan menemukan satu kasus seperti yang dijelaskan pada poin kelima. Kemudian yang keenamnya, jika sebuah proses bisnis dapat dihubungkan dengan lebih dari satu agen, tetapi tidak dapat dihubungkan secara simultan dengan semua agen tersebut, maka diagram REA harus menunjukkan bahwa proses bisnis tersebut terhubung dengan minimal kardinalitasnya ya 0 pada setiap agen-agen tersebut.
Ini satu proses bisnis terdiri oh maksudnya ini mungkin ya? Ini tapi tidak secara simultan ini harusnya ininya 0 ya, benar juga sih ya. Nah, ini maksudnya ini mungkin. Tapi kalau hanya satu gimana? Ada nggak? Enggak ya, karena minimal 2 ya. Oke, ya nanti mungkin kalian akan menemukan kasus inilah mungkin ya. Oke, ya, oke. Lah, data-data yang sudah kita buat ini ya teman-teman ya, atributnya segala macam, kemudian tabelnya, ini nanti akan kita gunakan ketika kita ingin menurunkan jurnal, gitu ya. Jadi coba aja ya, nanti kalian ketika ingin tahu jurnal untuk penjualan apa ya, itu kita bisa ambil menggunakan atribut-atribut yang ada di model area yang sebelumnya sudah kita definisikan. Ya, pada model data area, entitas event ini menyimpan data transaksi ya. Jadi kan ada penjualan gitu kan, ada pembelian, ada penggajian gitu ya. Sehingga informasi yang ada pada jurnal tersebut ya, pada jurnal yang akan kita ambil ya, itu tersemat pada tabel-tabel event. Jadi ketika kalian ingin membuat jurnalnya gitu ya, itu kalian ambil datanya pada tabel-tabel event. Misal, tabel sales dan sales inventory berisi tentang transaksi-transaksi penjualan. Sehingga jurnal penjualan itu dapat dihasilkan dengan melakukan query dengan menggabungkan kedua tabel tersebut untuk menghitung jumlah penjualan pada periode tertentu. Ya, jadi kita lakukan query-query saja. Datanya sudah tersedia. Kemudian ya, pada penjualan tradisional, penjualan yang dicatat hanya penjualan non-kredit alias tunai ya. Non-tunai ya alias kredit ya. Sehingga query untuk membuat jurnal tersebut juga melibatkan tabel receive cash dan sales receive cash. Nah, tuh, ciri-ciri penjualan tunai teman-teman ya. Jika ada sales ID dan sales amount yang isinya sama dengan receive cash sales ID dan receive cash amount, sehingga query penjualan kredit memiliki logika tampilkan semua sales yang tidak memiliki ciri penjualan tunai. Jadi untuk mendeteksi bahwa penjualan kita kredit itu dengan cara melakukan query mengurangi query sales yang tidak memiliki penjualan tunai. Gitu ya. Untuk pembelian tunai akan memiliki logika yang sama namun terjadi pada tabel receive inventory dan disperse cash. Receive ini ya. Jadi di sini nih disperse sama receive. Oh, ini karena pembelian ya, berarti di siklus pengeluaran ya. Kalau penjualan kan gitu. Jika sales ID dan sales amount yang isinya sama dengan receive cash sales ID dan cash amount, nah, sehingga tidak memiliki itu ya. Jadi ini ciri penjualan tunai itu begini. Kalian compare ya, sales dengan receive cash. Kalau tanggalnya sama atau sorry, sales ID-nya sama dan amount-nya sama, berarti dia penjualannya secara tunai. Gitu ya. Enak sih dilihat di sini nih. Nah, ini kan. Nah, bukan pakai ID ya, namanya sales invoice number. Pak jual. Ini masalahnya logika yang saya buat ini sebenarnya. Ini di buku tidak ada nih. Jika sales ID dan sales amount yang isinya sama dengan receive cash.
Many to many ya dia. Jadi ini amount-nya ya teman-teman ya. Dari sales kan quantity sama actual sale price-nya. Ya amount-nya itu. Hmm, Cuma ini invoice send kan, invoice send. Invoice ya, invoice ini tuh sudah dikirimkan. Tetapi ternyata orangnya itu baru membayar sebagian untuk invoice tersebut. Jadi begini, kalau quantity sold dikali actual sale price-nya ini itu tidak atau belum sama dengan invoice amount operative invoice ini gitu ya teman-teman ya. Berarti dia belum tidak melakukan pembayaran secara tunai. Intinya itu ya. Gitu. Oke. Intinya itu ya teman-teman ya. Terus apa lagi? Itu tadi membuat jurnal ya. Jadi membuat jurnal itu sebenarnya semudah kita menggabungkan tabel sales dengan sales inventory. Itu untuk jurnal penjualan gitu ya. Kalau jurnal pembelian ya kita gabungkan antara eh, apa namanya sales benar ya, sales dengan sales inventory ya. Sales dengan sales inventory ya yang di sini. Kalau pembelian ya kita gabungan dengan receive inventory ya dengan inventory. Itu. Contohnya itulah kurang lebih. Ini jurnal ya. Kemudian untuk membuat buku besar, ini intinya apa? Buku besar itu ya teman-teman ya. Ini kan kumulatif pada satu akun gitu ya. Jadi informasi kumulatif pada akun. Misalnya pada tabel peralatan akan memiliki atribut harga akuisisi, waktu kegunaan, metode depresiasi, dan perkiraan harga. Kemudian akan memiliki beginning balance dan beginning quantity untuk kas dan inventorinya. Setiap akun resource tersebut akan terpengaruh oleh proses bisnis, ya, peralatan digunakan dan dipakai, kas diterima dan dikeluarkan, inventory dibeli dan dijual, dan seterusnya. Sehingga untuk menampilkan saldo sekarang pada rekening bank tertentu dari tabel cash, ya, misalnya kita mau lihat cash ya, kita dapat mengurangkan saldo awal pada tahun fiskal saat ini dengan menambahkan transaksi pada tabel receive cash dan mengurangkan transaksi pada tabel disburse cash yang terjadi pada tahun fiskal saat ini. Jadi ketika kita membuat buku besar tentang akun-akun tertentu, pokoknya gini, oh ya ada resource ya, setiap resource, misalnya resource-nya itu adalah inventory ya. Nah ini inventory ya. Dia akan menjadi akun pada buku besar. Cirinya apa? Dia memiliki ini, beginning quantity available. Kemudian cash ya. Kita sumber dayanya ada dua nih resource-nya. Cash ya. Dia akan memiliki beginning balance. Nah ini namanya atribut-atribut pada akun-akun tertentu yang akan kita gunakan untuk membuat buku besar. Intinya itu ya. Jadi ini tiap tahun ketika ditutup siklusnya nanti buku besarnya itu untuk bagian resource itu kita update. Ya, kita update ketika kita mengawali transaksi akuntansi yang baru.
Intinya itu ya, teman-teman ya. Nah, ketika kita membuat laporan keuangan, oke, ketika kita membuat keuangan, yang penting kan akun-akun resource ya, yang ada di buku besar tadi itu sudah kita update beginning balance-nya. Gampang itu ya. Lah yang repot aja adalah ketika kita membuat account receivable dan account payable, gitu ya. Ini harus dijadikan tabel secara eksplisit karena AP dan AR dapat diturunkan dari ketidakseimbangan antara dua event yang saling berhubungan. Oke, AR merupakan transaksi sales yang pembayarannya belum diterima dari konsumen. Langkah penghitungannya adalah jumlahkan total saldo awal pada setiap akun customer. Kemudian total sales baru pada periode ini dengan melakukan query pada tabel hubungan many to many pada sales inventory untuk menjumlahkan produk terjual dikalikan dengan harga per unitnya. Kemudian hitung total kas yang diterima dari masing-masing customer. Oke, kemudian cara menghitung total account receivable-nya alias piutang kita itu adalah saldo awal ya ditambah penjualan baru dikurangi uang yang diterima, cash yang diterima. Ya, jadi nanti kita bisa tahu piutangnya itu berapa. Sedangkan untuk account payable ini transaksi purchase dari pemasok yang belum dibayar. Ini sebenarnya sama dengan AR, cuma dibalik untuk siklus pengeluaran. Bagaimana langkahnya PR ya? Itu silakan kalian pikir sendiri. Mirip, sebenarnya mirip. Kemudian ketika kita membuat laporan manajerial, ini data model RIA dapat memfasilitasi pembuatan laporan manajerial yang luas ya, karena data model RIA mengintegrasikan data finansial dan non-finansial. Misalnya dengan menambahkan informasi pada tanggal tertentu, kita dapat melihat kecenderungan penjualan pada saat libur sekolah, libur keagamaan. Ya intinya untuk data mining lah ya. Jadi model data RIA yang sudah kita buat tadi, itu bisa kita lakukan data mining dengan menambahkan atribut-atribut tertentu gitu ya. Oke, intinya itu. Dan masih banyak lagi ya teman-teman ya. Nanti bisa juga ada siklus pendapatan yang diperluas nih ya. Nah ini bisa sampai dibuat seperti ini. Gitu ya, sampai kita tahu shippingnya, kurirnya siapa yang sesuai dengan, ini nanti bisa kalian kembangkan menjadi seperti ini. Oke ya, misalnya barang udah dikirim, tetapi nggak nyampe, nanti bisa ketahuan, gitu ya. Gitu, siap. Ya, nanti ini bahkan ada tambahannya. Ini contoh aja, misalnya kita ingin memperluas kapabilitas dari sistem yang akan kita buat. Oke, saya rasa ini saja ya pertemuan terakhir kita. Nanti saya buat untuk tugas ya, seperti tadi, intinya nanti kalian membuat skema basis data menggunakan MySQL Workbench. Ya, ini semua ya, kalian jadiin satu. Tujuannya adalah untuk kalian mempelajari ya bagaimana cara membuat skema basis data pada sistem akuntansi. Ya, dan diharapkan nanti kalian akan memahami nih ketika kalian membuat ini, kenapa ada hubungan antara ini gitu ya. Harus kalian bisa lakukan reasoning. Atau nanti kalau kalian ketika membuat ini tidak paham ya atau kurang memahaminya kurang jelas bisa kalian tanyakan dan menjadi bahan diskusi kita. Oke, saya rasa begitu ya teman-teman ya. Sebelum saya tutup, mungkin mau ada pertanyaan. Ya, silakan videonya nanti bisa kalian download sendiri ya. Oke, saya rasa itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.